warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA E. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah berkembangnya Nahdlatul Ulama. Berikut penjelasannya. Di sini saya Salabdul Madiah akan membacakan latar belakang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, pada tahun baru nanti 2022 berusia 96 tahun. NU berdiri tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Berdirinya NU merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Pada awal pendirian, NU masih menggunakan nama usulan KH Mas Alwi bin Abdul Aziz, yaitu Jamiyah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama saat didirikan pertama kali dipimpin oleh KH Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Pendirian NU pada awalnya dimotori oleh KH Wahab Hasbullah. Sebelumnya para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Watan atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916 serta Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918. Bahkan sebelum itu, tepat tahun 1914, Kiai Wahab Hasbullah juga sempat mendirikan kelompok diskusi yang nama Taswirul Afkar, atau ada yang menyebut Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Dengan kata lain, NU adalah kelanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Setelah berkoordinasi dengan para kiai pesantren, akhirnya para ulama sepakat untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah, di mana Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi pimpinan atau Rais Akbar berpusat di Surabaya. Hingga saat ini, Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini secara berjenjang memiliki kepengurusan hingga tingkat kampung atau desa. Ki Haji Asy'ad Syamsul Arifin adalah pengasuh kedua pondok pesantren Salafiyah dan Syafi'iyah di Desa Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Ia adalah ulama besar sekaligus tokoh dari Nahdlatul Ulama dengan jabatan terakhir sebagai Dewan Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hingga akhir hayatnya. Ia lahir pada 1897 Mekah, Arab Saudi, dan meninggal pada 4 Agustus 1990 Kabupaten Situbondo. Brigadir Jenderal TNI Ki Haji Syam'un adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan menentang pemerintahan Hindia Belanda di Banten. Ia lahir pada 15 April 1883 Serang dan meninggal pada 28 Februari 1949 Cinangka. Ia pernah belajar di Azhar University. Masa dinas 1943 sampai 1949 dan pernah mengikuti pertempuran atau Perang Revolusi Nasional Indonesia, dan pangkatnya sebagai Brigadir Jenderal TNI atau Anumerta.
Tokoh Nahdlatul Ulama. 1. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, bagian belakangnya juga sering diajak Asy'ariye, adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia lahir pada 14 Februari 1871, Tambak Rejo, Jombang, dan meninggal pada 25 Juli 1947, Kabupaten Jombang. Ia memiliki istri yang bernama Khadijah binti Yakub dan mempunyai 7 anak yang bernama Wahid Hasyim, Khoriyah, Muhammad Yakub, Abdul Qadir, Ubadillah, Masyuro, dan Abdul Hakim. 2. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah pahlawan nasional Indonesia dan Menteri Negara dalam Kabinet pertama Indonesia. Ia adalah ayah dari Presiden keempat Indonesia, Abdul Rahman Wahid, dan anak dari Muhammad Hasyim Asy'ari. Salah satu pahlawan nasional Indonesia, Wahid Hasyim, dimakamkan di Tabioreng, Jombang. Ia lahir pada 1 Juni 1914, Kabupaten Jombang, dan meninggal pada 19 April 1953, Cimahi. Dia belajar di MA Salafiyah Syafi'iyah Cukir dan memiliki 2 anak, yaitu Abdurrahman Wahid dan Salahuddin Wahid, dan istrinya bernama Hasyim Asy'ari Nafikoh. Ia memiliki jabatan sebelum, yaitu Minister of Religious Affairs of Indonesia tahun 1950 sampai 1952. 3. Kiai Haji Zainul Arifin. Kiai Haji Zainul Arifin adalah seorang wakil Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR, dan politisi Nahdlatul Ulama. Ia lahir pada 2 September 1909, Barus, dan meninggal pada 2 Maret 1963, Jakarta, yang kebangsaan Indonesia. Ia memiliki jabatan sebelumnya Deputy Prime Minister of Indonesia tahun 1953 sampai 1955. 4. Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Zainal Mustafa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Nama kecilnya Hudaimi. Ia lahir pada 1 Januari 1899, Tasikmalaya, dan meninggal pada 26 Maret 1944, Jakarta. Lalu dimakamkan pada 10 Januari 1974, Sukamanah, Tasikmalaya. 5. Kiai Haji Idam Chalid. Dr. Kiai Haji Idam Chalid adalah tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh organisasi Islam Nahdlatul Ulama, dan juga deklarator sekaligus pemimpin Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan Kiai Haji Idam Chalid merupakan ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama terlama dalam sejarah NU dari periode 1956 sampai 1984. Ia lahir pada 27 Agustus 1921, Kabupaten Tanah Bambu, dan meninggal pada 11 Juli 2010, Jakarta, Indonesia. Ia belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1938 sampai 1943 dan memiliki 5 orang anak, yaitu Aunul Hadi, Syaiful Hadi, Dewi Mustatahdiyah, Taufik Rahman Chalid, dan Dewi Mukminah. Menurut pandangan saya tentang Nahdlatul Ulama, yaitu Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam atau berlakunya ajaran Islam yang menganut paham as-sunnah wal jamaah. Tujuan terbentuknya organisasi ini yaitu untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang modern dan berkeadilan demi keselamatan, kesejahteraan umat Islam, negara, serta demi terciptanya rahmat bagi semesta.
Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus melanjutkan atau mengembangkan organisasi ini menjadi organisasi Islam nomor 1 di dunia. Kesimpulan dari sejarah Nahdlatul Ulama yaitu sebuah organisasi yang mengajarkan tentang dunia keislaman yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Kabupaten Surabaya. Nahdlatul Ulama ini dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, dan pada tahun 1935 Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa Indonesia adalah negeri muslim. Selanjutnya pada tahun 1942, Nahdlatul Ulama mendeklarasikan diri sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kemudian di tahun 1955 sampai saat ini, Nahdlatul Ulama ini terjun ke dunia politik dengan mengikuti pemilu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.